Kurikulum di era zaman Belanda. Daendels pada tahun 1892 memerintahkan kepada bupatinya di Pulau Jawa untuk mendirikan sekolah atas usaha dan biaya sendiri untuk mendidik anak-anak dengan mematuhi adat dan istiadat sendiri. Program yang diajarkan oleh Belanda pada waktu itu yaitu ada membaca, menulis, dan juga berhitung. Lanjut ke sekolah-sekolah di era zaman Belanda. Yang pertama itu Universele School atau biasa disebut dengan EES atau juga HIS atau Hollandse Inland School, merupakan sekolah dasar dengan lama belajarnya sekitar 7 tahun. Lanjut ke sekolahan yang kedua yaitu ada HBS atau Hogerburger School. Sekolahan ini merupakan sekolah lanjutan tingkat pertama atau biasa disebut dengan SMA dengan lama belajarnya sekitar 5 tahun. Lanjut ke sekolahan yang ketiga yaitu ada Sekolah Bumi Putra atau Inland School dengan bahasa pengantar belajarnya yaitu bahasa daerah dan lama belajarnya selama 5 tahun. Lanjut ke sekolahan yang keempat yaitu ada Sekolah Desa Volker School, bahasa pengantarnya yaitu bahasa daerah sekitar dengan lama belajarnya yaitu 3 tahun. Kita lanjut ke sekolahan yang kelima yaitu Sekolah Lanjutan Desa atau Volker School. Sekolahan ini bahasa pengantarnya yaitu bahasa daerah sekitar dan lama belajar dari sekolahan ini yaitu 3 tahun. Kita lanjut ke sekolahan yang keenam yaitu ada Sekolahan Peralihan atau Cycle School. Sekolahan ini pada kegiatan KBM-nya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sejarah kurikulum di era zaman Jepang. Pada masa ini tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut Kokumingaku selama 6 tahun lamanya. Pada masa Jepang, kurikulum yang diterapkan bertujuan agar rakyat dapat membantu pertahanan Jepang. Pada tahun 1942, ASM milik Belanda diganti oleh Jepang menjadi Sekolah Tinggi SMT dengan lama belajar 3 tahun. Sejarah kurikulum di era zaman Orde Lama. Kurikulum 1947 rencana pelajaran. Kurikulum masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia. Ciri-ciri kurikulum 1947 yaitu bersifat yang pertama separate subjek kurikulum 1946 sampai 1947. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran sekolah rakyat atau SR yaitu ada 16 bidang studi, sedangkan sekolah menengah pertama atau SMP ada 17 bidang studi dan sekolah menengah atas ada 19 bidang studi. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Pada tahun ini dilakukan perbaikan kurikulum. Pada tahun ini kurikulum lebih merinci setiap pembelajaran. Pada tahun ini rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun ini sistem pendidikan dan pengajaran diubah. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Pada tahun ini kurikulum lebih bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Cara belajarnya menggunakan metode yang disebut dengan gotong royong atau pimpin. Pada tahun ini pemerintah menerapkan program Pancawardhana untuk jenjang sekolah dasar. Pada tahun ini hari Sabtu ditetapkan sebagai hari kerja. Sejarah kurikulum di era zaman Orde Baru. Ada kurikulum 1968. Pada tahun ini dilakukan perubahan struktur kurikulum. Lahirnya kurikulum ini karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah. Korelasi kurikulum menjadi ciri khas dari kurikulum 1968. Pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia yang Pancasila sejati. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum ini dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pelajaran setiap satuan bahasan.
Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini mengusung proses skill approach, walaupun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Pada kurikulum ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Mereka digiring untuk melakukan berbagai keterampilan proses melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran yang dikenal dengan sebutan separate subject kurikulum, yang artinya mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam dokumen kurikulum, materi sudah disiapkan secara keseluruhan dan setiap mata pelajaran berdiri sendiri. Selanjutnya ada sejarah kurikulum di era zaman reformasi. Pertama ada kurikulum 2004 atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum ini pengembangannya diserahkan langsung kepada sekolah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu dan memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan karakteristik siswa sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Dan ada kurikulum 2013, merupakan kurikulum berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.